Kami percaya bahwa 2-3 orang sepakat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini biarlah Tuhan kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, biarlah semuanya jadi hanya oleh karena penyertaan daripada Roh-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puja. Hanya kepada Bapa Yahweh di surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, saudara. Memuji bersorak bagi Tuhan. Tuhan
Engkaulah Tuhan satu-satunya yang selalu baik. Manusia seringkali mengecewakan hati Tuhan, tetapi Engkau dengan setia selalu mengasihi dan mencintai kami. Karena apapun yang terjadi, kami tetap katakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan.
Selamanya Kau tetap Tuhan bagi kami. Walaupun berat hidup ini Tuhan, Kau tetap
Ibu Saudara, kita akan disembah. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, basuh dan layakkan kami dengan darah Yesus. Darah Yesus yang melayakkan kami di hadapan Bapa di surga. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu untuk menaikkan doa kami. Karena hanya doa yang sanggup mengubahkan segala-galanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat gereja kita CBM Ganggang Raya. Bahkan kami boleh dipulihkan Tuhan. Berkati gereja CBM Ganggang Raya tidak akan pernah ditutup. Biarlah gereja ini Tuhan, lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Hanya untuk kemuliaan hormat bagimu Tuhan Yesus. Bapak berkati setiap pelayanan di tempat ini. Baik pelayanan PBI, WBI, Youth Tuhan, dan sekolah minggu. Biarlah melalui persekutuan pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati setiap yang melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan, sekecil apapun pelayanan, Tuhan berkati Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Ibu Pendeta Deborah Duma Sisianipar yang saat ini melayani tempat lain Tuhan bersama Pastor Dika. Berkati mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu, banyak orang diubahkan Tuhan. Banyak orang diselamatkan di dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan hormat bagimu Yesus. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Terima kasih berkat-Mu tidak pernah berkesudahan atas gereja kami Tuhan. Kami lihat nyata penyertaan-Mu Tuhan. Gereja boleh selesai pembangunan Tuhan. Dan kami boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan. Buat keuangan gereja kami yakin percaya. Tuhan akan kirimkan berkat tepat waktu Tuhan. Keuangan kerja kami tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kehabisan. Selalu ada Tuhan untuk membiayai Tuhan pelayanan di tempat ini, baik CBM Ganggang Raya dan CBM Pondok Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang setia memberkati pelayanan di CBM Ganggang Raya dan CBM Pondok Indah Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan telah mengetahui. Berkati dalam nama Yesus pekerjaan, usaha, bisnis mereka Tuhan. Rumah tangga mereka, pelayanan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan. Biarlah gereja ini boleh berdampak Tuhan buat RT, RW, kecamatan, bahkan kota Jakarta, bahkan Indonesia Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan Tuhan. Kami panggil semua jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini. Berkati setiap bangku-bangku yang kosong akan terisi dengan penuh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan biarkan Tuhan gedung ini yang mewah Tuhan kosong. Biarlah terisi dengan penuh di dalam nama Yesus Tuhan. Datangkan Tuhan dari timur, selatan, barat, utara. Dari berbagai suku-suku bangsa akan hadir di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita juga berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Mengucap syukur, berterima kasih di mana pemilu telah berhasil, Tuhan terlaksana. Aman, damai. Biarlah hasilnya tidak ada yang salah, tidak ada yang curang dalam penghitungan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk bangsa negara kami yang luar biasa Tuhan. Kami boleh ada di negara ini yang aman, damai. Kami boleh Tuhan bersuka cita di negara kami sendiri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan 14 Februari Tuhan, pemilihan presiden, calon legislatif Tuhan, baik DPR RI, DPRD dan DPD Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang terpilih boleh menjalankan semua Tuhan. Jabatan mereka tidak dipergunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi mereka bekerja untuk kepentingan-Mu Tuhan dan kepentingan rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kecurangan Tuhan. Tidak ada Tuhan orang-orang yang merancangkan semua kejahatan, batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Engkau telah memberikan kami seorang pemimpin yang takut akan Engkau, yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Engkau, menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa juga buat bangsa Israel.
Terima kasih Tuhan, kami juga melepaskan berkat buat bangsa Israel. Karena kami yakin percaya bangsa Israel bangsa pilihan. Karena Engkau mengatakan di firman-Mu, siapa yang mengutuk bangsa pilihanku akan dikutuk, siapa yang memberkati akan diberkati. Maka hari ini kami melepaskan berkat Tuhan buat bangsa Israel. Yang saat ini ada konflik bersama juga Palestina, kami melepaskan berkat buat Palestina Tuhan. Engkau berdiri di antara kedua negara ini Tuhan. Berikan kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua rencana yang ada di dalam negara kami Indonesia kami serahkan ke dalam pengaturan-Mu. Engkaulah Raja di negara kami Tuhan. Engkau penguasa seluruhnya. Saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk berdoa buat suaminya, buat istrinya, buat anak-anaknya, buat keluarganya, agar lebih dekat kepada Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur, meminta apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengetahui apa yang engkau inginkan. Ucapkan doamu. Bapak, saat ini Engkau tahu kami anak-anak-Mu berdoa buat suami kami, buat istri kami Tuhan, buat anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau selamatkan semuanya yang belum percaya, biarlah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa di surga tanpa melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau ubahkan semuanya Tuhan. Rumah tangga yang telah terpisah Engkau persatukan kembali Tuhan. Anak-anak yang pergi Engkau kembalikan di dalam keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang saat ini bergumul untuk kesehatan. Kami yakin percaya ketika datang dan pulang tidak sama merek. Kami semua membawa kesembuhan, pemulihan Tuhan. Kami mendapatkan jawaban di dalam Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang telah menulis doanya Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara karena layar kita akan terganggu. Saya mewakili doa ini. Kami berdoa Tuhan agar ada pemulihan dan tugas akhir buat tesis selesai dalam 2 bulan supaya bulan Mei bisa sidang. Juga kerinduan menikahkan anak dalam tahun ini. Biarlah Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan, tempat yang dibutuhkan di dalam nama Yesus. Juga yang ingin memiliki rumah untuk lebih leluasa memuji menyembah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan agar urusan keluarga dipermudah, sehat semuanya. Yang juga berdoa Tuhan untuk pemilu 2024 berjalan damai. Terima kasih Tuhan. Kami lihat kesatuan hati berdoa seluruh umat-Mu di dunia ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat hasil. Tuhan Engkau memberikan kami seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya jemaat bertambah, agar banyak jiwa dimenangkan. Tuhan juga memampukan dalam berpuasa, juga kerinduan untuk menikahkan anak dalam tahun ini. Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Yesus. Juga kerinduan untuk lulus LSP dengan nilai yang terbaik dan mendapatkan sertifikat Garuda. Tuhan akan berkati Tuhan. Inilah doa-doa jemaat-Mu Tuhan. Semua kami memohon dan meminta kepada Engkau. Tetapi semuanya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Kami yakin percaya ya Tuhan. Engkau telah memataikan semua doa-doa yang kami panjatkan di hadirat-Mu dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian oleh Bapak Philip.
sehat-sehat ya. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang selalu dan begitu setia pada saya setiap hari selama tahun ini. Hari-hari pengembaraan saya luar biasa, Tuhan duka dan senang saya alami. Kemarin tanggal 19 kemarin saya ulang tahun 16. Kemarin luar biasa Tuhan itu. Saya masih sehat karena Tuhan. Saya sehat sekali. Ini saya masih sehat karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Untuk itu saya mengucap syukur meskipun Tuhan lewat pujian bersama istri, satu pujian luar biasa.
sia-sialah hidup kami jika bukan untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu adalah suatu keindahan. Kebenaran firman-Mu bagaimana menyenangkan hatimu. Pimpin hamba-hambamu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hatimu. Penuhi kami seluruhnya dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami siap seperti tanah yang gembur ditanami untuk bertumbuh subur dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemerintahan firman-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Kemarin kita pemilu. Mungkin ada di antara kita yang berbeda pilihan. Mungkin sampai tetap bersatu ya, betul. Berbeda pilihan tetap satu di dalam Tuhan. Saya dalam minggu-minggu ini saya agak sedikit galau. Tapi bahagia ketika Pilpres selesai dan damai. Dan 2 tahun lalu kita berdoa siapa yang akan jadi presiden yang dikehendaki Tuhan dan terbukti. Di grup rumah anak saya Audrey tulis emoji air mata. Saya pikir kenapa dia nangis, apa dia sedih, kenapa? Mamanya tanya, aku terharu mah karena Pilpres berlangsung dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mamanya bilang aku juga demikian. Aku gak nyangka bagaimana Tuhan baik sama negeri ini. Demokrasi yang terbesar, yang terviral hari-hari di dalam Indonesia. Orang mengira kita akan ribut, orang mengira kita akan bagaimana begitu. Tapi jawaban Tuhan buat orang yang percaya adalah kemenangan. Amin. Saya juga lagi bergumul tentang jiwa-jiwa. Dan apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini itu saya dapat dari gejolak hati saya, itu tentang pernikahan. Pernikahan itu rancangan Tuhan. Semua ingin menikah, bahkan merancangkannya bertahun-tahun sebelumnya. Tapi faktanya mengatakan banyak hal yang di luar ekspektasi manusia. Kan di ayat 1 dan 2, terutama ayat 2, orang berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka. Di ayat 1 dikatakan, Yesus selesai dengan pengajarannya berangkatlah dari Galilea dan tiba di daerah Yudea. Yesus Tuhan yang adalah juru selamat, yang adalah Allah yang turun menjadi manusia, turun dari surga ke bumi. Dan dia berjalan dalam nats ini dikatakan dari Galilea menuju Judea. Di Galilea, di Judea ada masalah. Ada perpecahan umat, ada perpecahan keluarga. Dia pergi ke Galilea. Tuhan tahu di Judea juga begitu. Amin. Tuhan tahu di Ganggang, di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika Tuhan jalan, Tuhan sudah tahu bakal akan ada pertanyaan tentang pernikahan. Pernikahan yang menurut konsep orang Yahudi boleh bercerai. Iya kan? Makanya pertanyaannya adalah, apa dikatakan tadi? Di ayat 3, orang Farisi tanya apa? Orang Farisi bertanya kepadanya untuk mencobai dia, apakah boleh menceraikan istri? Dia pinjam lagi perkataan Nabi Musa, Nabi besar. Tuhan tahu, makanya dia berjalan menuju Judea. Tapi Tuhan menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa aku telah menciptakan laki-laki dan wanita? Mereka sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa lagi. Ini yang sudah menikah, yang belum menikah bagaimana? Halo anak-anak, halo anak-anak muda. Jangan takut untuk menikah. Tapi visi misi saudara, visi misi anak-anak adalah
pernikahan yang menurut Alkitab, menurut konsep firman Tuhan. Ada dua versi berarti kan, karena orang Farisi bilang, bolehkah bercerai? Di Alkitab ini ada yang namanya siapa? Herodias. Herodias menikah dengan Herodes. Dia adalah istri kesekian. Dan Nabi Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Lalu kemudian apa? Kepalanya dipeng. Wow. Ada bahaya besar yang terjadi apabila kita menegur. Dipenggal, bos. Tapi Tuhan adalah Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh cerai. Tetapi kenapa Musa membolehkan? Karena kekerasan hatimu. Sesungguhnya dan sebenarnya tidak boleh. Kenapa ini Tuhan katakan? Karena Tuhan tahu di keluarga-keluarga ini terjadi persoalan besar, termasuk di keluarga saya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saudara tahu sebagai pegawai negeri, istri saya sebagai pegawai di bank, kami tidak kurang menurut ukuran ekonomi. Tapi iblis tidak berhenti, tidak puas sebelum menghancurkan. Maka hancurlah rumah tangga saya, anak meninggal dan rumah disita bank, dan kami mau mati bersama, bunuh diri. Tuhan tahu di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara di mana-mana ini sedang terjadi. Makanya tadi saya tidak pergi ke makam. Karena saya sedih melihat orang-orang tidak menikah, orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi dua versi. Tapi kan sebelum menikah ada perkenalan. Ada pacar. Kalau sudah jatuh cinta, ya itu dia, menikahlah. Cinta sebelum menikah itu apa namanya? Jatuh cinta sejuta rasanya. Tapi setelah menikah, ayo Bu Susi, jujur. Masihkah kau ingat sayang? Berubah. Iya. Malam ini apa tuh? Ku sendiri. Gak ada yang menemani lagi. Tapi kalau lagi pacaran, iya. WA terlambat dibalas, jawabannya apa? Iya. Tapi kalau pacarannya yang benar-benar pacaran, indah, lagi marah ya. Padahal baru 15 menit lagi kerja ini, lagi marah ya. Sejam nggak dibalas, WA-nya apa lagi? Lagi sibuk ya. Setelah menikah, 2 hari 2 malam 2 tahun nggak omongan loh, bisa loh. Tapi anak lah, seram. Saya ini pendeta, ya kan? Ya gitu aja dulu. Saya ketemu orang-orang yang sudah bercerai 24 tahun, 18 tahun, 12 tahun. Saya terlalu sering ke pengadilan mengurus orang yang bukan untuk menceraikan, jangan salah, untuk menghambat mereka untuk tidak bercerai melaksanakan firman Tuhan. Tuhan tahu, di Judea, di Samaria Tuhan tahu, makanya dia datang. Dan ketika dia berjalan, orang-orang 2 dikatakan, coba baca. Berbondong-bondong. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Keluarga-keluarga itu disembuhkan sama Tuhan. Seorang ibu di tepi, di pinggir pintu gerbang kota Naim. Ibu itu tidak punya suami. Tiba-tiba anak satu-satunya meninggal, wafat.
Ibunya meraung menangis. Ngeri kan? Suami tidak ada, anak meninggal. Tuhan, kenapa anakku harus kau ambil? Lebih baik aku yang mati, Tuhan. Tuhan, aku mau mati saja. Iya, itu sedih sekali. Yesus tidak ada urusan dengan ibu ini. Yesus lagi mau menuju kota Kapernaum. Tapi dia dengar tangisan ibu ini, dia katakan, ibu. Dia datang kepada usungan keranda mayat. Hai anak muda, berhenti. Bangkit. Tepuk tangan dong sama Tuhan. Orang mati. Jadi bagaimana konsep? Apa tadi judulnya? Bisa ditampilkan judulnya. Bagaimana merawat pernikahan. Yang belum menikah, jangan menikah buru-buru ya. Pendeta suruh khotbah ini mau menikah, jangan. Konsep Tuhan tentang pernikahan itu adalah untuk pemenuhan perintah Tuhan. Bukan untuk ya daripada jomblo lah, daripada nggak ada teman lah, kalau nggak menikah nggak seru. Bukan. Tapi untuk apa? Memenuhi perintah Tuhan. Di ayat 56 tadi dikatakan apa? Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu perintah Tuhan. Bukan supaya dapat anak. Soalnya kalau supaya dapat anak, nanti nggak dapat anak, cerai dong. Iya, supaya kaya, nah kalau nggak kaya cerai dong. Nggak bisa. Melaksanakan amanat dan perintah Tuhan, penuhilah bumi. Iya. Tetapi yang paling penting adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil keputusan, komitmen untuk menikah. Jadi menikah itu keputusan. Karena kalau keputusan itu terjadi kita ambil, maka apapun persoalannya, kita akan kuat. Karena tidak ada yang kuat sebenarnya dalam berumah tangga. Istri saya itu bertahun-tahun menangis. Menangis. Gak tahu, saya juga merasa saya gak jahat-jahat amat. Menurut saya adalah pria terbaik. Iya, saya merasa begitu, tapi yang di samping saya itu nangis. Saya bilang, kamu kok cengeng banget ya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Coba. Beda konsep. Saya tidak siap. Saya tidak mempersiapkan diri. Saya hanya melihat kecantikannya, kerjanya di bank. Visi Tuhan enggak punya saya. Jadi ketika pagi hari tidak ada doa. Yang saya cari itu adalah uang dan uang dan uang. Dan ketika dapat uang pun saya jadi aneh. Saya jadi kayak orang angkasa luar. Pulangnya subuh. Liar. Itu kenapa Tuhan berbicara tentang ini kepada kita sekalian. Saya melihat betapa banyak keluarga. 3 orang mereka tidak menikah 40 tahun satu rumah, rumahnya besar. Saya pergi ke Kalimantan ketemu kakak adiknya yang dokter juga di Kalimantan untuk mendamaikan mereka. Kalimantan itu jauh. Setelah saya bicara, saya kasih proposal supaya berdamai. Tidak mau. Karena dia pun merasa pahit dan kepahitan. Sepertinya firman Tuhan gak sanggup. Saya sampaikan kepada keluarga yang di atas, orang tua. Pun gak merasa itu adalah bagian daripada yang harus dia kerjakan. Jadi ketika meninggal saya udah gak bisa lagi ngomong apa-apa, Tuhan. Kenapa begini? Saya komplain, saya protes. Saya hanya mengurus makamnya, saya bayar sebagian dari biaya makamnya.
tapi saya tidak pergi ke pemakaman, saya tidak pergi ke rumah duka. Saya menangis, saya sedih, saya nggak mengerti dan saya telepon seseorang di Amerika. Saya curhat, saya cerita. Dia kaget. Karena mereka masih satu saudara yang paling dekat. Saya pikir mereka berkepentingan dan adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Yang harus turut serta. Begitu menyedihkan. Jadi konsep Tuhan tentang pernikahan adalah jodoh dari Tuhan. Bukan karena kaya, bukan karena cantik. Itu boleh, tapi bukan yang utama. Jodoh itu dari Tuhan. Setelah menikah ternyata bermasalah. Kenapa bermasalah? Bapak saudara yang diberkati Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa manusia, pernikahan, rumah tangga itu banyak lika-likunya. Mencintai orang sebelum kita nikah itu biasa. Orang jatuh cinta ketika belum menikah itu biasa. Tapi kalau saudara mencintai orang yang saudara nikah itu luar biasa. Sebelum menikah itu apa? Itu, tai kucing rasa coklat katanya. Semuanya indah. Dulu saya masih ingat setiap saya pulang dari tempat pacar saya tulislah di agenda saya, kamu seperti awan. Awan itu kemana kita pergi, dia ngikutin kita di langit seperti itu. Saya tulis, saya tempel di dinding, coba. Saya sebutlah awan itu namanya awan Duma, karena nama istri saya Duma. Awan Duma. Coba. Pernah suatu hari saya pulang kehujanan, saya dikasih sarung loh saudara. Sarung men. Itu sarung setiap tidur saya cari loh. Aduh Tuhan ampunilah. Saya pelakunya, saya jujur kepada saudara juga, kayak sih baik-baik aja sih ini. Tapi jangan ada dusta di antara kita ya. Jujur. Setelah menikah, itu catatan saya hilang tuh kemana itu tahu? Bulan, bintang. 2 minggu pernikahan kami itu, dia masuk bak mandi. Nangis di bak mandi, coba. Saya pikir biasa aja kan, saya ngomel biasa toh. Dia masuk, dia kaget masuk kamar mandi, dia nyalain air itu kencang-kencang, dia nangis di dalam bak air itu. Dan saya kaget melihat dia ngapain di bak mandi, kedinginan. Nangis coba. Baru 2 minggu. Iya. Saudara jujur ya. Kebahagiaan. Konsep pacaran, konsep sebelum menikah dengan konsep menikah jauh beda. Konsep sebelum menikah persiapkan hati. Setelah tiket refund, enggak ada tukar, enggak ada. Pintunya dari belakang masuk tidak ada lagi pintu yang lain. Semuanya pintu cuma satu. No way. Jadi buat yang belum menikah ini visi yang harus kalian pegang. Ini adalah visi yang, jadi menikah itu setelah pacaran apa? Bulan Iya, menikah dulu baru bulan madu. Bulan madu itu seperti apa sih? Siapa yang masih ingat-ingat? Bulan madu itu adalah suatu gambaran cinta mereka, tapi sebenarnya adalah ilusi. Konsep Tuhan tentang bulan madu itu adalah
harusnya bukan bulan madu, tapi perjalanan kita harus hari demi hari bersama dalam suasana bulan madu itu. Kalau hanya bulan madu hanya sebulan. Setelah itu bagaimana caranya? Iya. Saya menemukan setelah kami menjalani rumah tangga 35 tahun. Tadi sudah saya buka sedikit dan seperti awan gelap. Saya tidak tahu, saya tidak mengenal orang yang saya nikahi sesungguhnya. Karena saya jauh dari Tuhan. Jadi yang utama adalah perkatakanlah selalu firman Tuhan. Perkatakanlah selalu sikap lemah lembut. Belakangan ini saya banyak belajar. Kalau dulu cita-cita istri saya itu setiap pagi makan sarapan sama-sama. Setiap sore pulang kantor, dia mimpi minum teh bersama-sama di teras rumah. Bekerja, bersendagurau bersama-sama. Stay together, work together, meal together, dan baca Alkitab bersama-sama. Tapi itu hilang, dan hilanglah bulan madu yang sebentar 2 minggu itu. Jadi cinta setelah menikah. Kalau sebelum menikah tadi apa? Jatuh cinta. Setelah menikah itu membangun cinta lagi. Membangun cinta, membangun rumah tangga, membangun keindahan itu, membangun bulan madu honeymoon tiap hari. Makan yuk, jalan yuk. Apaan sih? Mari bersama-sama. Saya melatih diri saya untuk mengajak dia untuk makan yuk. Awalnya itu ditolak. Lagi sibuk. Gak ada uang. Cuma, karena 30 tahun gak pernah diajak makan bareng. Ya kalau lagi jalan ya jalan. Kesibukan masing-masing. 20 tahun barangkali ada itu. Tapi sekarang kami melatih diri. Bapak Ibu Saudara jangan telat. Bapak Ibu Saudara melatih diri. Terakhir saya tidak punya mobil, saudara. Dia naik motor, saya ojek. Saya turun belas kasihan, saya sayang sama dia. Tapi suasananya kami itu suasana yang menurut saya tidak seperti yang bulan madu seperti itu. Ini kenapa saya sampaikan kepada Bapak Saudara, saya dikasih pelajaran sama Tuhan, dikasih perasaan, dikasih suatu visi yang baru dari Tuhan. Bulan Mei nanti tanggal 19 saya diminta memberkati pernikahan satu pasangan di Bali. Saya pikir kenapa harus saya yang harus ke Bali memberkati mereka. Apakah saya bisa jadi contoh yang memberkati dan memberikan panutan kepada mereka dan mereka boleh melihat suatu contoh yang hidup. Saya pelajari ini saya bagi kepada Bapak Saudara. Saya menemukan celah betapa banyak rumah tangga keluarga yang hancur dan nyaris hancur atau sudah hancur puing-puing. Anaknya tidak ketahuan di mana. Perselingkuhan. Hutang di mana-mana dan suasana rumah itu luar biasa mengerikan. Saya bermimpilah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasihlah saya mobil. Saya bukan orang yang nggak bisa beli mobil, saya punya banyak aset ya. Tapi ketika saya punya mobil saya jual karena ada keperluan, ada pelayanan dan lain-lain. Tapi saya nikmati juga tidak punya mobil.
Tapi saya lihat dia naik motor, saya lihat dia susah, saya lihat dia juga kuat. Saya bonceng dia naik motor, oke-oke aja, tapi di hati saya itu enggak begini Tuhan. Izinkan saya beri sesuatu yang menyenangkan hatinya. Tapi saya enggak punya banyak uang. Jadi saudara mulai memikirkan itu maksud saya. Apa yang kira-kira saudara, pasangan saudara, suami saudara. Dia suka mobil yang pintunya sliding. Bisa buka sendiri. Duduk kayak ratu begitu. Di manalah kali saya mau beli nggak jadi. Udah bagus menurut saya. Tahu nggak jadi. Ternyata yang terakhir ada yang tahun lebih baru. Saya beli. Puji Tuhan dia suka banget. Saya nekat sebenarnya beli itu. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Ketika dulu menikah, siapa di sini yang sudah menikah? Coba angkat tangan. Iya. Janji setia kita ketika menikah apa? Yang baru menikah? Janji setia. Halo anak-anak, janji setia menikah, udah pernah dengar belum? Kira-kira begini bunyinya nih. Hai engkau, Deborah Dumasi Sianipar, di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, di hadapan pendeta, di hadapan para jemaat Tuhan, aku menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji kepadamu di hadapan Tuhan untuk setia. Aku berjanji untuk mengasihimu. Tepuk tangan dong. Aku berjanji untuk memberikan kekuatanku menafkahi kamu. Baik susah maupun senang, maupun sakit, dalam senang, dalam sehat. Janjiku kuucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan aku akan setia sampai ajal menjemput. Coba. Dahsyat gak itu? Itu bisa lupa. Dari 20 tahun kemana aja. Nanya ya. Biasa anak-anak muda bilang, nanya ya gitu ya. Iya saya juga bertanya kemana aja. Kamu nanya. Itu. Kamu nanya. Sorry ya. Itu di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ketika menikah kadaluarsa. Saya mau kasih tahu sama anak muda. Anak muda yang mau belum menikah, jangan buru-buru menikah. Tapi berdoalah. Bagaimana doa belum menikah? Tuhan, jangan, terbaik relatif. Tuhan berikanlah aku pasangan yang, jangan, itu tidak terdefinisikan takut Tuhan. Harus jelas. Takut Tuhan, bukan. Berikanlah aku pasangan hidup yang bukan hanya sayang aku, tetapi juga sayang Tuhan. Bukan hanya dia di hadapanku, tapi juga di hadapan Tuhan. Bayangkanlah kalau saudara tiap hari dipuji-puji pacarmu, tapi dia tidak mau memuji Tuhan. Najis coba. Sorry ya. Dia puji kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya, tapi dia tidak pernah berdoa, coba. Sorry ya. Bagaimana saudara kawin menikah dengan orang yang bukan satu iman, lalu dia memuji-mujimu, kau ganteng, kau cantik, tapi Tuhanmu dibelakangi sama dia. Gila apa? Jadi kita harus apa? Aku ada catat sih doanya, aku baca sama saudara ya. Sudah tua saya, sudah lama nggak bisa puisi-puisi lagi, jadi saya doanya begini. Buat anak-anak muda nih, dengar. Tuhan, aku berdoa buat seseorang yang akan jadi pasanganku.
Seseorang yang mengasihi engkau lebih daripada segalanya. Mau diteruskan? Seseorang yang hidup bukan hanya untuk kepentinganku, tetapi untuk kepentinganmu ya Tuhan. Seseorang yang menyadari bahwa hidup ini untuk menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Tadi lagunya apa tadi? Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, bohong. Lalu kamu pacaran, kan gak make sense dong lagu ini. Senangkanmu, hanya itu jangan hanya kasih kembang, kaulah bulan kita kasih kembang, tapi dia menghina Tuhan. Dia tidak suka berdoa. Halo anak-anak Apolos, anak-anak STT, apa lagi doanya? Seseorang bukan hanya memilikiku, tetapi juga terlebih harus memujimu. Seseorang yang dengan kasih mengingatkan aku jika aku salah. Seseorang yang menjadi sahabat. Seseorang kalau kita salah diingat, bukan digampar seperti yang di rumah itu. Piring terbang. Piring terbang apa lagi? Jangan pelit. Aduh, ini saya sekali lagi ingatkan, jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama suami. Saya dulu ingat dulu, itu dompet saya itu saya selipin uang 100 sembelih nggak bisa kelihatan. Kadang-kadang sampai saya nggak ketemu karena saya saking. Saya minta ampun sama Tuhan. Jangan pelit sama pasanganmu ya. Seseorang yang menjadi sahabat, seseorang yang berjuang untuk kehidupan, ini penting. Kalau pasangan saudara malas, saudara apa ya? Seperti apa sih zaman sekarang? Main game terus. Dipanggil dia nggak nengok. WA dibalas 2 hari, sibuk main. Jangan menikah. Apa lagi? Jadikan aku jadi kepanjangan tanganmu ya Tuhan. Yang selalu mendoakannya. Jadi kita mendoakan, carilah pasangan yang mendoakanmu. Apa lagi? Supaya aku mendukungnya dalam perkataan hikmat. Terima kasih Tuhan engkau boleh menjawab doaku dengan memberikan engkau seorang Dumasi Sianipar menjadi istriku. Tepuk tangan yang beri buat kau. Saya sudah bantu anak-anak remaja, berdoalah minta pasangan. Amin. Apa yang terakhir? Banyak keluarga pecah karena masa lalu. Banyak penderitaan air mata karena masa lalu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sudah menikah, masa lalunya harus close. Kita tidak berhak mengorek-ngorek masa lalu. Jangan bayangkan cinta waktu pacaran. Siapa yang pacaran begitu hebat? Ada dengar namanya Tamar? Siapa Tamar? Putrinya Raja Daud. Cantik. Dan seseorang saudaranya namanya Amnon jatuh cinta sama dia. Sampai itu sakit itu si Amnon, sakit. Dan hampir gila coba, saking cintanya coba. Saudara tahu apa yang terjadi? Si Amnon melakukan perbuatan tercela kepada yang dia cintainya ini. 2 hari kemudian dia bilang, pergilah kau. Orang mencintai kita, dicintai begitu rupa. Di masa lalu, harus kita lihat dalam kacamata pernikahan. Sebagaimana Kristus dengan jemaat. Pernikahan kita itu gambarannya apa?
Gambaran pernikahan kita itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Coba ditampilkan Abraham di kitab Markus. Efesus 5 ayat 22, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau Kristus mati di kayu salib, hai engkau suami, hendaklah engkau seperti Kristus berkorban untuk istrimu. Ini kepada istri, coba dibaca 1, 2 ya. Hai istri, tunduklah kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Lalu kemudian apa? Karena suami adalah, coba 2-3-nya. Iya. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi kalau Kristus mengasihi saudara, mengasihi saya sampai mati di kayu salib. Seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti itulah suami. Tidak mungkin ada pertengkaran. Amin. Jadi rumah tangga itu adalah sekolah. Kalau sekolah itu ijazah, setelah lulus baru dapat ijazah. Kalau pernikahan itu ijazah dulu, surat nikah dulu sudah dapat, tapi sekolahnya sampai ajal menjemput tidak ada selesainya. Jangan katakan Tuhan aku tidak kuat, karena kau tidak mungkin kuat. Nggak mungkin kau tahan dilukai bertahun-tahun, disakiti bertahun-tahun. Sakitnya itu di sini, nggak bisa. Hanya Tuhan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, cinta itu bukan turun dari langit. Dia tidak tiba-tiba, tapi dia dibangun, dibina, dibimbing setiap hari. Bisa ibu bersaksi, ibu apa, ibu Patricia, sebentar, 2 menit, 3 menit. Ini contoh bagaimana barangkali ibu bisa menyaksikan kepada bapak, ibu, saudara jemaat Tuhan. Bagaimana beratnya rumah tangga itu dan bagaimana Tuhan menolongnya dengan air mata sampai dia bisa berdiri di depan mimbar ini. Silakan coba dulu sedikit ibu. Terima kasih Tepuk Bapak tangan yang meriah buat Gembala Tuhan. atas waktunya. Saya sedikit bersaksi bagaimana sampai Desember kemarin rumah tangga saya sudah menginjak 20 tahun pernikahan. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ada hati yang terluka di dalam pernikahan ini. Dulu hidup kami kan di dunia lama itu maksudnya di agama sebelah. Jadi suami itu gampang sekali untuk mengucapkan, udah, aku bisa dapat perempuan lebih dari kau. Tapi orang tua saya mengatakan gak boleh kamu bercerai apapun. Itu yang saya pegang hingga hari ini dan saya bersyukur Tuhan mengantar saya di gereja yang luar biasa memberkati rumah tangga saya. Memberkati pertumbuhan iman kami sekeluarga. Dan walaupun mungkin secara finansial belum ada pertumbuhan, belum ada perubahan, tapi saya yakin percaya. Ketika saya di luar Tuhan, saya diberkati, saya yang percaya juga Tuhan akan memberkati rumah tangga kami.
Jadi apapun masalah Bapak Ibu Saudara, bertahanlah di dalam Tuhan. Jangan sesekali mengucapkan cerai, pisah. Karena benar kata Bapak Gembala tadi, tidak ada yang sanggup dalam rumah tangga. Kita istri tidak bisa mengubahkan suami. Sampai saat ini pun ada pergumulan saya buat suami saya sendiri. Tapi saya yakin percaya tidak ada doa yang Tuhan tidak jawab. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Mungkin rumah tangga kami belum bisa untuk menjadi contoh, tapi saya yakin percaya saya sendiri merasakan ada perubahan dalam rumah tangga kami. Biasanya kalau ada masalah dulu kami mengatakan semua yang ada di kandang binatang itu, di kebun binatang semua keluar. Anak saya jadi saksi. Tapi puji Tuhan setelah ikut dalam Tuhan, terus dalam pendidikan Ibu Gembala yang mentor saya, itu tidak ada lagi. Bahkan malu kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kita malu. Itu bukan dibikin-bikin, tapi benar-benar memang kita memaksakan diri kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak. Tapi ini belum berkeluarga. Mentor Bapak Ibu Gembala, Ya, terima kami kasih, sekeluarga diubahkan Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih tepuk Shalom. tangan yang meriah. Saya tergerak mengundang ibu ini maju ke depan, susah menjelaskan. Luar biasa perjalanan ibu ini dengan Pak Gatot, Pak Nahom. Mereka bekerja di Taiwan. Di Taiwan bekerja itu tidak mudah. Bahasanya pun susah. Mereka pindah agama. Anaknya 2 ada di Pulau Sumatera, coba di Nias. Saya yang mendengar aja menangis, Tuhan bagaimana ini mungkin. Tapi tiba-tiba datang ke gereja ini. Tuhan gak mungkin bagaimana mendatangkan mereka dari Taiwan. Bagaimana memindahkan mereka lagi lalu menjemput anak-anaknya. Di tengah perjalanan itu mereka ada seseorang yang menolong disuruh Tuhan. Tapi di bandara mereka ditinggal pesawat. Saya harus pergi ke rumah mereka yang disita di daerah Cikarang. Enggak ada urusan saudara, tapi saya coba pergi, kita lihat dulu rumahmu di sana. Terus pergi ke Bank Mandiri. Rumahnya masih ada saudara 8 tahun apa berapa tahun. Tuhan pelihara jika engkau datang sama Tuhan. Kalau hari ini hambanya Ibu Patricia bersaksi di mimbar ini, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, saya undang pemain musik. Senangkanmu. Nyanyikan. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, 50% saja dari pasanganmu yang sesuai dengan tipe pernikahannya. Saudara tahu siapa? Pasti saudara tahu. Tapi tiba-tiba pasangannya, calon istrinya itu menikah dengan yang lain. Dia seperti gontai. Dia seperti mau mati dan bunuh diri seperti itu. Tidak ada yang sempurna saudaraku. Kami pun bukan orang yang sempurna. 50% saja dari pasanganmu itu. Memberikan tubuh, memberikan cintanya, memberikan perasaannya, memberikan tenaganya. Itu udah luar biasa. Konsep Tuhan tentang pernikahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena istri suamimu baik, sudah hebat, bukan. Bukan karena dia sempurna, bukan. Tapi ada agenda Tuhan di dalam setiap pernikahan. Kalau ada kesalahan itu biasa. Pengampunanlah yang luar biasa. Dan Tuhan menyediakan pengampunan setiap hari, setiap saat bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara bertanya di mana istrimu, di mana suamimu, bagaimana keadaanmu. Sambil berdiri mengangkat tangan.
kekuatan-Mu yang dahsyat. Mengerjakannya di hati kami, di kehidupan kami. Betul Tuhan, banyak kesalahan. Betul Tuhan, banyak kekurangan. Kemiskinan, ekonomi, tekanan. Cinta kasih yang luntur, bahkan sudah minus. Anak-anak yang terlantar. Seperti tidak ada harapan. Tapi aku melihat secercah cahaya di surga. Secercah cahaya di antara awan gelap. Dan firman-Mu sudah menjamah kami. Berilah kekuatan, berilah kami kesempatan. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, konsep Tuhan tentang saudara adalah kaya raya. Konsep Tuhan tentang keluargamu adalah makmur, berkelimpahan dan menjadi berkat. Konsep Tuhan yang ada padamu dan pada keluargamu adalah melimpah. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Jika ada kekurangan, kesalahan, angkat tanganmu dan katakan di dalam hatimu minta ampun. Berdoalah barang 1 menit mohon ampun kepada Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan untuk setiap perkataanku kepada istriku, kepada suamiku. Katakan, aku minta ampun kepada anak-anakku, kepada mertuaku, kepada orang-orang yang kukasihi. Baik melalui pandangan mata dan ucapanku yang salah. Baik yang ada di dekat sini atau sedang jauh, atau mungkin dia sudah tiada. Beri aku kesempatan Tuhan untuk merawat, mengurus anak-anakku dalam kasih-Mu. Dan Engkau melengkapi, menggenapinya dan menyempurnakan kasih-Mu, dan anak-anakku boleh menikah. Anak-anakku punya pekerjaan, punya keturunan. Dan anak-anakku menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Hamba berhenti berbicara. Tuhanlah yang ditinggikan, dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Ya. Sebelum doa berkat, sebelum kita akhiri ibadah kita, di sini ada Karen sama Ishak bawa bayinya. Saya sangat berbahagia, kita berbahagia menyambut satu keluarga yang baru diberkati Tuhan, seorang anak bayi. Bayi daripada Karen Yeda dan Ishak. Mereka masih belajar dan hari ini ada di gereja. Di sini juga ada keluarga Pak Sinambela yang membawa mereka, menerima mereka sebagai orang tua daripada Ishak. Adik, Ishak. Oh lagi itu ya, oh lagi sambil itu ya. Sambil kita menunggu. Saudara diberkati. Saudara diberkati, haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan. Silakan WL untuk persembahan. Kita berdoa dulu untuk persembahan di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Giliran kami boleh memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Lihatlah tangan-tangan yang mengangkat persembahannya ke atas. Berkatilah yang memberi dan yang belum dapat memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rupiah yang mereka persembahkan kepadamu, itu menjadi benih yang akan berbuah-buah di rumahmu, di tempatmu di sini. Ajari hamba-Mu untuk mengelolanya. Jadikan ini berlipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat. Dan berkati tangan-tangan yang memberkati dan menyiapkannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Persembahan ini sebagai tanda ingat kami kepadamu bahwa Engkau adalah sumber segala berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Menyenangkan sambil maju ke depan. Menyenangkan di
Sinambela di sini. Minta tolong minyak urapan, Bu. Nggak ada, kesini aja. Kami sangat berbahagia, senang, sukacita karena ayah dan mama, siapa namanya? Karel Depan, nama lengkapnya? Ya, Depan Karel Sinambela. Kita sambut Depan Karel Sinambela ya Bapak Ibu Saudara ya, tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Karel. Dikatakan di dalam Markus 9 ayat 37, siapapun yang menyambut anak seperti ini dalam namaku, sama dengan menyambut aku, dan siapa yang menyambutku, maka bukan aku yang menyambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Luar biasa firman Tuhan. Tuhan menyambut kamu Depan Karel Sinambela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kakek neneknya. Saya mau berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hai engkau Depan Karel Sinambela, Tuhan menyambutmu, kami menyambutmu. Aku sebagai hamba Tuhan mengurapi engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati tanganmu, memberkati kakimu, memberkati seluruh tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun engkau berjalan, dimanapun engkau berada, apa yang menjadi kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan seperti biji mata Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan menyambutmu, engkau seperti kertas putih tanpa dosa. Tuhan memberkatimu seperti berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku juga berdoa buat mamanya Karen Yeda. Biarlah engkau seperti wanita kaya yang sabar tabah, diberkati kehidupan, diampuni segala perjalananmu, diberikan engkau pintu-pintu yang baru untuk berkat rumah tangga. Engkau menjadi ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa buat kamu Ishak Sinambela. Aku berdoa kepada Tuhan, turunlah berkat anugerah dari Tuhan kepadamu, menjadi bapak yang imamat, yang imannya kokoh, dan kau menjadi bapak seperti seorang raja yang kaya, yang penuh kesabaran. Terima kasih engkau juga memberkati keluarga Pak Sinambela yang menampungnya, yang mengurusnya, yang mengasihi mereka. Sungguh berkat dari segala berkat mengalir atas rumah tangga, memberkati anak-anak, memberkati keturunan. Engkau jadikan dia kaya dan raya. Jauhkan segala sakit penyakit daripada bayinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kalian dari sana sampai selama-lamanya, beranak cucu berketurunan. Dan jadilah hamba Tuhan di dalam nama Tuhan. Segala berkat sudah menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, berangkatlah, Tuhan berkati. Ajaib
Berdirilah dengan tanganmu menengadah ke atas dengan hatimu. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat, hati yang terangkat kepadamu ya Bapa. Berkat anugerah yang melimpah daripada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkat pertolongan kasih karunia yang indah daripada Allah Roh Kudus. Melingkupi engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan melingkupi engkau dengan berkat yang terindah seperti berkat yang diberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Diberikannya kepadamu, diberikannya kepada dari kehidupanmu. Diberkati anak cucumu, diberkati engkau di kota, engkau diberkati di desa. Diberkati engkau di laut, diberkati engkau di udara. Dikerjakan, tanganmu akan berhasil. Diberkati anak cucumu, diberkati ladangmu, diberkati adonanmu, diberkati rumah tangga. Diberkati orang yang memberkati engkau kemanapun engkau memandang. Biarlah segalanya menjadi berkat buat engkau. Dihindarinya, dijauhkannya engkau daripada segala penyakit. Dijauhkannya engkau dari segala malapetaka. Tapi kehidupan kekal melimpah atas kehidupan. Dan namamu tercatat dalam kehidupan di surga. Dan ketika Tuhan datang kali yang kedua, nama kita dipanggilnya dan ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat itu sudah menjadi bagian kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Semuanya, jadi untuk minggu depan seperti biasa kita ada ibadah minggu mulai di jam 9 pagi. Lalu hari ini kita ada ibadah teens untuk para remaja jam 11.30. Jadi setelah ini boleh makan siang, lalu 11.30 kita langsung mulai ibadahnya. Dan untuk kelas My Spiritual Journey atau MSJ, itu yang berbicara tentang dasar-dasar kekristenan itu apa aja sih, itu wajib untuk kita semua jemaat, diadakan besok di hari Senin, tapi secara online. Jadi nanti di grup itu akan diberikan linknya ya. Jadi yang belum masuk ke grup, nanti tolong bisa minta kepada para pekerja untuk minta dimasukkan ke grup supaya dapat linknya besok. Seperti itu. Oke, baik, itu aja pengumuman. Oh iya, mari kita mau berdoa untuk makan siang, sama-sama kita berdoa, kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh makan dan minum akan rohani, kami sekarang juga mau menikmati makanan jasmani yang telah disediakan oleh para pekerja Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan yang telah memasak untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati semakin lagi melimpah, Engkau berkati setiap makanan ini Tuhan, Engkau sehatkan menjadi kesehatan bagi kami yang memakannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.